Oke pemirsa, kemarin saya setelah mengupload video ya tanya jawab ID, ternyata saya lihat komentar, ternyata sudah ada orang yang bertanya. Dan sekarang saya ingin menjawab pertanyaan dari komentar video sebelumnya. Dan kalau lihat ini ya, jangan lupa di subscribe, komen, di like, dan jangan lupa di share ke grup-grup. Oke, sekarang kita mulai. Pertanyaan pertama yaitu dari Tabris Injilia Akidatul Liza. Dia bertanya, saya ingin bertanya bagaimana caranya bahagia secara cepat. Sekarang saya jawab, ini menurut saya pribadi. Bahagia secara cepat itu tidak ada ya. Itu tidak ada menurut saya pribadi. Karena bahagia itu semua butuh proses. Dan di dalam proses itu kita mengalami kekecewaan, keburukan, kesengsaraan, dan apapun. Jadi di dunia ini tidak ada bahagia secara cepat. Bahagia itu semuanya melalui proses. Contoh yang mudah, saya berikan contoh yang mudah saja. Seperti bahagia dalam mengejar cita-cita yang tercapai ya. Misal kita ingin menjadi tentara. Sebelum menjadi tentara kita kan harus melalui proses-proses yang sudah ditentukan oleh atasan. Jadi kita itu tidak bisa langsung bahagia gitu. Jadi kita melalui suatu proses, dan di situ kita di dalam proses itu kita mengalami kesengsaraan dan apapun yang tidak enak ya, yang buruk-buruk. Jadi bahagia secara cepat itu tidak ada menurut saya. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua yang bernama Ragil Setiawan. Ragil Setiawan dia bertanya, dendam karena dihina boleh? Saya jawab, menurut saya pribadi dendam karena dihina itu boleh, sangat boleh. Tetapi gimana cara kita membalas mereka yang sudah menghina kita? Kita balas dengan kebaikan saja. Jangan sampai kita mempunyai rasa dendam dan kita ingin melakukan apapun yang bisa melukainya atau yang bisa menjatuhkan dia atau gimana ya. Jadi kita harus membalasnya itu dengan kebaikan saja. Semisal kita cuma bisa mendoakan semoga dia gini gitu ya. Jadi dendam karena dihina boleh, tapi gimana caranya? Kita caranya dendamnya itu dengan kebaikan saja. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu Muhtar Alanta ya. Dia bertanya, selingkuh gak konangan, terus dikasih tanda tanya. Selingkuh gak konangan. Saya sebenarnya sangat bingung ya menjawab pertanyaan ini karena saya tidak pernah mengalaminya ya. Jadi saya agak berpikir gimana ya, lebih sensitif ya. Selingkuh gak konangan, ini menurut saya selingkuh gak konangan itu selingkuh yang model gimana gitu ya. Kalau kita selingkuh, kalau model sekarang kan ya di sosmed atau di WhatsApp ya pokoknya. Jadi kita itu harus mempunyai ini sebenarnya ya, bukan solusi ini ya, solusi yang jelek ini, jangan ditiru ya, khusus Muhtar Alanta saja ini ya. Selingkuh gak konangan itu gini ya, kita mempunyai cewek lain tanpa sepengetahuan cewek kita gitu. Jangan sampai cewek kita tahu kalau kita mempunyai perasaan atau menjalin hubungan dengan cewek lain. Ya itu saja, ben gak konangan. Jadi gimana lagi? Jadi khusus Muhtar Alanta saya menjawab agak bingung ya, gimana selingkuh gak konangan. Jadi saya ya gini aja deh, saya agak bingung karena saya tidak pernah mengalaminya, mohon maaf ya. Saya sumpah pertanyaan membingungkan ya. Ini gimana ya? Ya udah gitu aja ya jawabannya ya. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya Denny Zaidan bertanya kepada saya, Bang, kenapa kalau pacar udah putus dibilang mantan? Waduh, lagi mungkin dia habis putus ya. Kalau menurut saya begini ya, kita pacaran terus putus kita sebut dia mantan, ya harus begitulah. Karena apa? Masa kita panggil dia babi atau apa, anjing atau gimana, kan ya nggak pantas. Gak pantasnya gimana? Karena kita sebelum putus kan kita mempunyai hubungan yang spesial, kita pernah sayang, pernah cinta, dan pernah mencicipi juga meskipun sedikit. Jadi kita pantasnya ya mantan saja, jangan dibilang aneh-aneh. Terus apabila Anda berpikir ingin bertanya siapa yang menciptakan kata mantan dan apa artinya mantan, itu saya tidak tahu, saya kurang paham, mohon maaf. Yang bisa saya tahu yaitu
Masa kita bilang ke mantan pacar kita, mantan kekasih kita, mantan kesayangan yang dulu, terus kita bilang anjing atau apa itu. Jadi ya sewajarnya saja, mel umumnya lah. Jadi mantan naik. Jadi begitu ya pemirsa. Pertanyaannya sedikit pemirsa. Lainnya itu komennya itu gimana ya? Nggak jalur. Saya itu tidak paham dengan komen-komen lainnya. Yang saya pahami cuma itu. Jadi saya merekomendasikan bahwa Anda ingin berkomen yang nalar, yang ada jawabannya biar saya tidak bingung pemirsa. Iya. Karena saya juga mempunyai akal pikiran yang punya batas. Jadi tidak semua pertanyaan saya bisa menjawabnya. Jadi kalau bertanya itu yang sekiranya bisa ada jawabannya yang mudah gitu, gak usah sulit-sulit. Ya tidak semua kehidupan sehari-hari Anda ditanyain ke saya karena saya bingung gitu loh pemirsa. Kalian kan juga manusia, kalian kan ya tahu. Jadi kemampuan kita itu terbatas pemirsa. Jadi saya ya juga bingung membaca komentar-komentar kalian yang tidak gena itu. Jadi yang gena-gena ini saya masukkan ke video ini. Jadi kalau kalian ingin saya jawab komentar kalian, ya komen yang gena pemirsa. Biar saya gampang juga. Kita kan sama-sama enak jadinya, oke? Ya cukup video dari saya segitu saja karena yang komentar itu sedikit, mohon maaf ya, ini mungkin durasi cuma beberapa. Jadi saya merekomendasikan kalian untuk bertanya semuanya, apapun dah saya jawab, apapun, tapi yang nalar gitu ya. Oke, jangan lupa video ini kalian subscribe, di like, di komen, yang banyak ada komen. Satu orang satu komennya ya, bertanya satu, jangan lebih, biar saya tidak pusing. Udah sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, komen, like, di share ke grup-grup. Terima kasih.